Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan, Engkau sudah kumpulkan kami. Kami sudah diberkati oleh pujian penyembahan yang menghantarkan hadirat-Mu, sehingga firman Tuhan yang akan ditaburkan bisa diterima oleh setiap kami. Sederhanakan bahasa yang hamba akan sampaikan ya Tuhan, sehingga dapat dimengerti semuanya. Terima kasih Tuhan, kami serahkan dari awal, pertengahan hingga akhir, bagi hormat dan kemuliaan-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami ucap syukur dan terima kasih. Haleluya, amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, mengalami Tuhan itu pasti. Setiap hari saudara dan saya pasti mengalami Tuhan. Pada saat kita bangun dari tidur, kita bisa bernafas, kita bisa melihat keluarga kita, semuanya masih survive, semuanya masih bernafas, dan kita masih melihat istri, suami, orang tua kita, opa, oma kita, cucu-cucu kita, dan kita masih bisa menyaksikan semua kebaikan Tuhan. Itu pertanda bahwa Tuhan itu nyata. Itu pertanda bahwa Tuhan itu ada bersama kita. Itu pertanda bahwa Tuhan senantiasa ada di depan kita. Karena itu saudaraku, tema khotbah ini sangat bagus sekali. Karena apa? Di tahun 2025 saudaraku, bagaimana nanti perjalanan hidup kita dari Januari ini sampai di penghujung tahun 2025 Desember. Saudara, Tuhan sudah menyertai kita sepanjang tahun 2024 kemarin. Dia juga akan menyertai kita sampai sepanjang tahun ini. Ada amin? Kalau Tuhan sudah memberkati kita bisa melewati sepanjang tahun 2024, Dia juga bisa menyertai kita sepanjang tahun ini. Yang percaya katakan amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, 2025 ini banyak orang yang memprediksi dan berkata, the world is getting worse and worse. Dunia akan semakin terpuruk. Dan di tahun kemarin juga, pada saat memasuki tahun 2024, pada saat itu banyak yang mengatakan 2024 the world is getting worse and worse. Dunia akan semakin terpuruk. Tetapi saudaraku, kita bisa melewatinya sepanjang tahun kemarin. Dan tahun ini juga, walaupun prediksi dan pada kenyataan banyak terjadi sana sini, masih terjadi perang, masih terjadi kemiskinan, masih terjadi banjir sana banjir sini, masih terjadi kelaparan, masih terjadi banyak hal yang sebetulnya kita sebagai manusia tidak punya kuasa untuk mengelaknya, artinya untuk menghindarinya. Karena itu saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, how to experience the meaning of God's reality, bagaimana cara mengalami realitas Allah. Karena itu sepanjang tahun 2025 ini, saudara dan saya, kita harus mencari Tuhan. Matius 6 ayat 33, seek the kingdom first and his righteousness, the rest will be added to you. Carilah dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Artinya apa saudaraku? Sepanjang tahun 2025 ini, kalau tidak mencari Tuhan, maka kita akan tidak maksimal, kita tidak optimal dalam menjalankan hidup, dan kita tidak akan menikmati begitu leluasa berkat-berkat yang Tuhan akan tuncurkan kepada kita. Oleh karena itu, sepanjang tahun 2025, started from Januari sampai di akhir Desember ini, kita harus menyertakan Tuhan dalam segala aspek kehidupan kita. Artinya apa saudaraku? Kita melibatkan Tuhan dalam hal apa? Dalam segala hal. Karena apa? Kita menyadari akan keterbatasan, kekurangan, dan kelemahan kita sebagai manusia. Sehebat apapun engkau, sekaya apapun saudara, setinggi apapun pendidikanmu, punya perusahaan, punya banyak uang,
punya banyak simpanan, punya banyak omset, dan punya banyak saham dan lain sebagainya, and so forth. Tetapi ingat, semuanya itu sifatnya hanya sementara. Yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita sepanjang tahun 2025 ini, bagaimana supaya kita mengalami realita Allah. We experience the meaning of God's reality. Yang pertama saudara perlu catat, yang harus bagaimana supaya kita bisa survive sepanjang tahun 2025 ini adalah, yang pertama, we must strive to bring the reality of God into our life. Artinya apa saudaraku? Kita harus berusaha membawa realitas Tuhan itu hidup dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena apa? Kita tidak bisa terlepas dari pimpinan, tuntunan, dan walking with God every day. Berjalan bersama Tuhan setiap hari. Yang kedua saudaraku, we must dare to believe that He has feelings and thoughts. Tuhan itu punya perasaan. Tuhan itu punya pikiran. Karenanya itu, apa yang kita lakukan, kerjakan, hendaknya kita harus hati-hati dengan pikiran kita, ucapan kita, tindak tanduk kita, perbuatan kita. Karena apa saudaraku? Karena Tuhan itu punya pikiran, Tuhan itu punya perasaan. Bagaimana kita bisa membuat orang senang, bahagia, apalagi kita terhadap Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, everything we think, yang ketiga, and plan must be linked to God's plan. In the past, we did as we please. Segala sesuatu yang kita kerjakan, lakukan, hendaknya kita integrasikan kepada Tuhan. Kita melekat kepada Tuhan. Kita menyambung segala sesuatunya kepada Tuhan. Artinya apa? Menyadari akan keterbatasan, kekurangan kita, kelemahan kita sebagai manusia. Sehebat apapun kita, toh kita tidak bisa mencapai yang optimal dan maksimal dalam kehidupan kita. Tetapi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ketika kita bersandar, berharap, dan mengandalkan Tuhan, maka hidup saudara dan saya akan lebih optimal, lebih maksimal lagi. Yang setuju katakan amin. Karena itu saudaraku yang kasih Tuhan Yesus, ya, apabila saudara mau diberkati oleh Tuhan, baik keluarga, rumah tangganya hidup rukun, tentram, aman, nyaman, dan bahagia. Ketika saudara juga ingin hidupnya, usaha bisnis dagangannya, apapun yang saudara pegang, dibuat Tuhan berhasil, dilancarkan oleh Tuhan, cari Tuhan dulu. Kenapa? Ketika kita mencari Tuhan, maka ada di dalam hati dan pikiran kita ucapan syukur kepada Tuhan. Give thanks to God. Karena itu saudaraku, kita harus percaya. Kita harus percaya. Hatiku percaya. Kenapa? Karena Tuhan itu real. He is so real. Hidup kita harus kita percayakan kepada Tuhan. Tuhan itu hidup. Tuhan itu nyata. Dia ada bersama saudara dan saya. Ketika saudara berseru kepada namanya, namanya itu berkuasa. Dan dia akan menjawab apa yang terbaik menurut dia, bukan apa yang terbaik menurut kita. Karena itu saudaraku, kita percaya memang betul Dia menjadikan segala-galanya baik. Markus 7 ayat 37. Mari saudara kita menyanyikan lagu ini. Kita berdiri, hatiku percaya. Hatiku percaya. Haleluya. Hatiku percaya. Hatiku percaya. Selalu ku percaya.
Saudaraku, kehidupan kita ini sangat berharga. Dari detik ke detik, menit ke menit, dari jam ke jam, hari ke hari, bulan, bahkan tahun ke tahun. Kita bisa sampai detik saat ini, itu karena God's grace. Karena apa saudaraku? Grace. Karena anugerah Tuhan. Karena kebaikan Tuhan. Kayaknya imagine beberapa tahun yang silam, masa-masa yang sulit sekali. Bukan saja hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga terjadi di dunia, COVID-19. Berapa banyak orang yang kita kasihi. Mungkin setiap hari kita bertemu, kita berjumpa, kita berkomunikasi dengan mereka. Tetapi mereka sudah tidak bersama kita lagi. Saudaraku, kita hari ini masih ada. Kita masih survive. Kita masih hidup. Itu pertanda Tuhan beri kesempatan waktu hidup untuk kita, untuk memuliakan Dia, supaya hidup kita lebih bermakna lagi bagi Tuhan dan sesama kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, karena itu saudara, kita harus berjuang untuk menghadirkan realitas Allah di dalam hidup kita sehari-hari. Artinya apa saudaraku? Kita harus percaya bahwa Allah bukan mitos, bukan dongeng, bukan fantasi. Dia itu adalah Allah yang hidup. Dia adalah Allah yang punya pribadi yang nyata, yang harus kita alami. Karena itu saudaraku, ketika saudara dan saya dan suka berdoa, maka ucapan mulut kita itu punya kuasa. Suka mendoakan orang, suka berdoa. Setiap hari, saudara saya permisi tanya, tolong dijawab dengan jujur, baik yang ada di dalam maupun yang di luar sana. Ketika saudara bangun dari tidur, apa yang saudara cari dulu? Apa yang saudara pikirkan dulu? Apa yang saudara lakukan dulu? Coba sebelah kanan, apa yang tadi yang saya tanyakan? Jujur saja. Ketika bangun dari tidur, apa yang kita pikirkan, cari, dan lakukan dulu? Apa? Oh, cari HP. Yang kiri, terima kasih. Yang kiri apa? Wish. Wah, sangat rohani. Itu berbeda ya. Tutup kanan, tutup kiri. Yang di luar sana, apa yang dicari dulu? Doa dan cari HP. Pada kenyataannya saudaraku, memang kita lebih baik kita jujur, ya. Karena kejujuran itu yang bisa memulihkan kita, hubungan kita, komunikasi kita dengan Tuhan. Saudaraku, mulai hari ini, mulai saat ini, ketika kita bangun dari tidur, apa yang terlintas dalam pikiran kita? Apa yang kita pikirkan? Apa yang akan kita lakukan? Apa yang akan kita ucapkan? Kita masih hidup, kita masih bernafas, dan kita harus glorify God, mengucap syukur kepada Tuhan. Saudaraku, ada di antara mereka setelah bangun, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, akhirnya goodbye. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, karena itu saudaraku, kita harus mengucap syukur kepada Tuhan. Yang kita cari dulu apa? Yang kita pikirkan itu apa? Yang kita lakukan itu apa? Berdoa, mengucap syukur dan terima kasih kepada Tuhan. Amin. Yang setuju dengan saya, berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Di tahun 2025 ini, kita harus mencari kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan itu maksudnya apa? Kehendak Tuhan itu adalah, dari kita adalah berlaku adil. Kehendak Tuhan itu berarti mencintai kesetiaan dan hidup rendah hati di hadapan Tuhanmu. Kata Mika pasal 6 ayat 8. Saudara nanti baca saja di rumah. Karena itu saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, yang keempat,
Because without difficult circumstances, God cannot show His glory. Karena kalau tidak ada kesulitan hidup, bagaimana Tuhan bisa menunjukkan kemuliaannya? Bagaimana Tuhan bisa menunjukkan pertolongannya? Karena itu apapun masalah yang saudara dan saya hadapi, Tuhan izinkan itu terjadi supaya kita menyadari we are limited, we are finite, kita terbatas. But God is infinity. Tetapi Tuhan yang kita sembah itu adalah Tuhan yang tidak terbatas. Tepuk tangan dulu buat Tuhan. Kenapa? Sebab tanpa kesulitan, tanpa keadaan sulit, Tuhan tidak bisa menunjukkan kemuliaannya. Saudara masih ingat di dalam perjanjian lama, bangsa Israel dituntun Tuhan ke satu jalan yang sempit. Apa itu? Yang kanan bukit, yang kiri bukit, dan di depan ada laut. Sementara di belakang lagi apa? Yang di belakang tolong kasih tahu saya apa yang terjadi? Dikejar. No way out. There is no alternative way. Nggak ada lagi yang bisa kita harapkan, yang bisa kita andalkan selain kita andalkan Tuhan. Saudaraku yang kasih Tuhan Yesus, kanan nggak bisa, kiri nggak bisa, depan nggak bisa, belakang nggak bisa. Lalu bagaimana kita bisa mendapatkan solusinya? The only way, only Jesus Christ. Satu-satunya jalan keselamatan adalah Tuhan Yesus sendiri. Karena itu kita butuh Tuhan. Kita izinkan Tuhan berjalan di depan kita, walking with us every day. Melangkah berjalan bersama kita setiap hari. Berapa banyak dan sering kali tanpa kita sadari, saudaraku, berapa banyak hal-hal yang akan terjadi. Mungkin itu sangat menyakitkan, merugikan, membahayakan jiwa. Bahkan ada hal-hal yang di luar kehendak kita terjadi. Tetapi Tuhan menghalaukannya. Tuhan menjauhkan semuanya itu. Amin. Karena itu doa Bapa kami itu sangat penting sekali. Doa pagi, Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, and so forth, and so forth. Dan seterusnya. Doa itu terus. Kenapa? Itu pertanda bahwa kita berserah penuh kepada Tuhan. Itu pertanda bahwa kita ini menyadari akan kekurangan, keterbatasan kita. Karena itu kita sangat membutuhkan Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Akhirnya bagaimana bangsa Israel itu? Mereka dibebaskan. Amin. Dan mereka melihat laut terbelah. Laut apakah itu? Laut apa? Terbelah. Akhirnya mereka selamat. Siapa lagi yang kita sering baca di perapian yang begitu panas ngetah berapa kali lipat? Sadrak, Mesak, Abednego. Mereka mendapat ancaman dapur api. Tapi mereka melihat kemuliaan Allah. Mereka diselamatkan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, itu bercerita tentang firman Tuhan. Bagaimana realita dalam kehidupan kita mengalami Tuhan. Saya sudah 4 kali nyaris hampir meninggal. I myself nyaris hampir meninggal 4 kali. Pertama, ketika saya nyetir mobil masuk ke jurang. Bum, bum, bum. Ada sejenis tanah yang bisa menghisap apapun itu juga. Yang meninggal adalah tante saya, adik mama, dan adik perempuan saya.
tidak lama kemudian ayah saya. Itu pertama. Bagaimana saya yang bawa mobil? Babak belur, nggak karuan muka dan badan. Tapi kelihatannya masih oke ya. Masih ganteng ya. Berikan tepuk tangan dulu buat Tuhan. Yang kedua, saya mengalami sakit sekujur tubuh. Nggak bisa bergerak. Kalau bergerak, itu kram dan sakitnya bukan main. Akhirnya saya dilarikan ke rumah sakit Husada di Mangga Besar 9, daerah kota sana. Dan saya sekali lagi diselamatkan oleh Tuhan. Yang ketiga, lagi enak-enak tidur, saya ngontrak rumah di Mangga Besar 9 dekat apa itu? Lokasari sana. Tiba-tiba atap itu jatuh rata di tempat lain. Saya nggak kena. Sekali lagi Tuhan menyelamatkan saya. Yang keempat, nyaris dan hampir meninggal. Yang keempat, ini paling berbahaya. Bulan April tahun lalu, di akhir bulan April 2024, saya dilarikan ke rumah sakit Siloam Kebenjol. Kenapa? Sakit jantung. Nah pada saat itu mau dioperasi kateter, pasang balon, nggak bisa. Karena ada 2 pembuluh darah saya, 99% itu sudah blok. Dan dokter yang menyarankan ini harus segera di bypass. Artinya apa? Operasi besar, operasi jantung besar. Saya di black di sini. Saudaraku, sekali lagi saya diselamatkan oleh Tuhan. Berikan tepuk tangan yang baik. Itu bertanda bahwa ketika saudara dan saya mengasihi Tuhan, saudara mengalami realitas Tuhan itu ada. He is real. Dia itu nyata. Roh Kudus ada bersama kita di tengah-tengah kita saat ini. Amin. Dan dia melihat hati saudara. Jangan takut, jangan khawatir, jangan gurau, jangan galau, jangan cemas, memikirkan bagaimana kehidupan saya di tahun 2025 ini. Serahkanlah semuanya dalam tangan kuasa Tuhan. Allah turut bekerja dalam segala hal yang mendatangkan kebaikan. Yang Tuhan perlu dari hidup kita adalah serius dengan Dia, bersungguh-sungguh dengan Dia, berjalan melangkah dengan Dia. Karena itu doa sangat perlu sekali. Mengucap syukur itu penting sekali. Dan jalani hidup ini jangan suka-suka kita, jangan maunya kita. Tahu nggak ada orang yang tahu, nggak ada yang bisa melihat. Tetapi mata Tuhan sebesar dunia ciptaan ini. Ibrani 12 katakan, mata Tuhan melihat. Dia tahu, meneropong, tembus semuanya. Apakah saudara berpikir bahwa saya tidak berjuang saat ini? Kita sama-sama berjuang. Kita sama-sama berjuang supaya sampai titik darah penghabisan. Sampai di akhir perjalanan hidup kita tetap hidup di dalam roh dan kebenarannya. Amin. Saya tidak percaya setiap kita di akhir perjalanan hidup kita semuanya mau masuk ke surga. Siapa yang mau masuk ke surga angkat tangannya? Tahan dulu. Yang tidak mau angkat tangan berarti mau masuk kemana? Tahan dulu. Yang di luar sana. Yang mau masuk ke surga angkat tangan. Katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Karena itu kita harus sibuk dengan Tuhan. Alkitab dengan jelas katakan, don't be busy with yourself, but be busy with God. Jangan sibuk sendiri, tapi kita harus sibuk dengan Tuhan. Artinya apa? Kalau kita sibuk dengan Tuhan,
maka Tuhan juga akan sibuk memberkati kita. Kita bukan bicara tentang teologi kemakmuran. Kita bicara tentang the fact, kenyataan. Ketika seseorang sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan, maka apapun yang dia doakan, dia minta, menurut waktunya Tuhan, Tuhan selalu memberikan yang terbaik. 1 Korintus 2 ayat 9. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, apa yang tidak pernah didengar oleh telinga, apa yang tidak pernah timbul dalam hati, semuanya disediakan bagi setiap kita yang percaya dan mengasihi Dia. Karena itu saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita harus mengucap syukur dan terima kasih kepada Tuhan. Ku mau cinta Yesus selamanya. Mari kita semuanya berdiri. Journey with God. Hidupku adalah perjalanan bersama Tuhan. Saudaraku, terkadang kala we are at our lowest. Ketika kita berada di titik terendah, there is no more hope. Nggak ada harapan lagi. Sepertinya sudah nggak bisa lagi. Kanan, kiri, depan, belakang, semuanya mengalami jalan buntu. Kita mengalami di titik terendah. Tetapi kabar baik, God is our hope. Katakan bersama-sama dengan saya, Tuhan itu adalah harapan kita. Berikan tepuk tangan dulu. Pada saat kita di titik terlemah, we are on our weakest. Kita berada di titik yang terlemah. Siapa yang menjadi kekuatan kita? God is our strength. Tuhan itu adalah kekuatan kita. When we are at the saddest, ketika kita berada dalam titik tersedih, sedih sekali, God is our comforter. Tuhan itu adalah penghibur kita. Karena itu kita bersyukur punya Allah yang senantiasa berjalan bersama kita. Mau cari siapa? Di muka bumi ini, di bawah kolong langit ini tidak ada keselamatan yang lain yang olehnya kita beroleh keselamatan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Karena itu saudara yang punya Alkitab, baik Alkitab yang kita bisa pegang setiap hari, ataupun di handphone kita, di iPad kita, di laptop kita, baca. Karena Yohanes 1 ayat 1 katakan apa? Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Amin.
Saudara baca sendiri, catat Yohanes 1 ayat 1. 2 Timotius 3 ayat 16, segala tulisan yang ada yang bisa coba dibacakan dengan keras. 2 Timotius 3 ayat 16. Dan segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk mendidik orang dalam kebenaran, untuk menyatakan kesalahan, dan untuk memperbaiki kelakuan. Saudara, rumput bisa kering, bunga bisa layu, tetapi firman Tuhan tetap ada sampai selama-lamanya. Firman itu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Betapa hebatnya firman Tuhan. Saudara punya masalah apapun itu, solusinya, jawabannya datang kepada Tuhan. Lewat mana? Lewat firman Tuhan. Memuji, menyembah Tuhan, berdoa. Saya sebetulnya tidak bisa menyanyi dengan baik. Suara saya false. Main gitar paling kunci C, G, F, C, G, F. Tetapi karena keseriusan saya, because of my seriousness, God give me the gift. Tuhan memberikan saya karunia menciptakan lagu. Saya bisa main hampir semua alat musik. Puji Tuhan, saya sudah menciptakan 100 lagu lebih. Dalam versi Inggris, Mandarin, dan Indonesia yang lebih banyak. Nah, itu karena apa? Ketika kita setia mengiringi Tuhan, kita taat kepada Tuhan, dan kita mempercayai Dia segenap hati kita, sepenuh hati kita, maka Tuhan akan memberkati kita. Amin. Karena itu saudaraku, Tuhan sangat mengasihi kita. Saudara tentu masih ingat di Galatia 5 ayat 22 dan 23. Yang pertama kali kata apa yang muncul? Kata apa yang muncul? Galatia 5 ayat 22 23. Coba ada nggak yang sudah dapat? Apa? Kasih. Buah roh. Kasih, sukacita. Apalagi? Yes, kelemahan baik, kebaikan, kelemah lembutan, kesetiaan, ketaatan, dan sebagainya. Dan penguasaan diri juga termasuk di dalamnya. Kenapa urutannya di pertama kasih? Karena Tuhan itu adalah kasih adanya. He himself is a love. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia menanyakan anaknya tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya, ini tidak berbicara tentang only Christian, no. Ini berbicara siapapun yang percaya kepada Tuhan dan terima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya pribadi, maka dia akan terima keselamatan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia menanyakan anaknya tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Berikan tepuk tangan yang meriah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, saudara, baru-baru ini terjadi bagaimana pada saat itu ada voting, yang diantaranya nama-nama termasuk ada 4 pilihan. Tapi ada nama siapa? Ini sudah viral. There is no more secret. Nggak rahasia lagi. Ada nama siapa? 0%. Siapa? Tuhan. Betapa menghinanya Tuhan itu. Orang yang sadar dan mengerti dan mengalami Tuhan, dia tidak akan seperti itu. Everybody laugh, ketawa kan? Apa yang terjadi? Tuhan itu nyata. Tuhan itu ada.
Tuhan itu betul-betul ada. Ini contohnya. Saya sudah mengalaminya. Bukan hanya saja saya diselamatkan, tapi berapa banyak biaya untuk operasi bypass itu? Ratusan juta. Tidak lama kemudian anak saya baru pulang dari luar negeri, jatuh dari tangga, jari tangannya patah, dioperasi. Total sampai dilepaskan itu 300 juta lebih. Tapi Tuhan masih pelihara hidup kita. Tuhan juga pasti memelihara hidup saudara. Saudara punya kesulitan apa? Sepahit apapun itu, sesulit apapun hidupmu, daganganmu sepi, usahamu gak berjalan sebagaimana mestinya, sakit penyakit, apalagi kalau sakit masuk ke rumah sakit, mahalnya bukan main. Saudaraku, kita ada Tuhan. Cari Tuhan. Kita punya Tuhan. Karena itu, saya bersyukur tema khotbah hari ini yang Bapak Gembala berikan itu sangat baik, sangat indah. Cara mengalami realita Allah. Memang kalau kita mau diberkati oleh Tuhan, kita alami realita Allah sepanjang tahun 2025. Supaya apa saudara? Supaya setiap saudara dan saya diberkati oleh Tuhan. Karena itu kita harus tetap melangkah, berjalan bersama Tuhan. Supaya apa saudara? Supaya kita melihat bahwa Tuhan itu nyata, bahwa Tuhan itu sungguh-sungguh hidup. Tuhan itu ada bersama kita. Saudaraku, ada lagu, tapi dalam versi bahasa Inggris. Give thanks with a grateful heart. Kalau ada liriknya tolong ditampilkan. With a grateful heart, give thanks to the Holy One. Give thanks because His name, Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because His Son, Jesus Christ, His Son. Saudaraku, di dalam kehidupan kita mengalami realita Allah. Bukan pada saat kita berdoa saja.
kamar, di gereja, di tempat ibadah, mengalami realita Allah itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena itu, saya minta waktu 5 menit untuk berinteraksi dengan saudara. Realita Allah seperti apa yang saudara alami? Artinya, cara mengalami realita Allah dan realita Allah apa yang sudah saudara alami. Volunteer, 1 orang di sebelah kanan. Siapa? Silakan. Silakan Bapak. Shalom Pak. Ada tolong mic-nya. Shalom Pak, silakan. Shalom Bapak Ibu semuanya. Shalom. Terima kasih Pak atas kesempatannya. Saya sedikit share tentang realita Tuhan yang telah kami alami ya Pak, sekeluarga. Di mana pada saat itu saya baru menikah Pak. Ya. Jadi sekitar 1 tahun saya masih belum dianugerahi anak, dan setelah saya pulang ke Nias, balik lagi ke sini, istri saya hamil. Nah, pada usia 6 bulan itu Pak, istri saya tiba-tiba cerita ke saya, "Pak, kenapa mah?" Saya bilang, "Tadi di kamar mandi saya hampir kepleset." Kebetulan kamar mandinya memang licin pada saat itu Pak. Ya. Padahal lagi hamil 6 bulan, termasuk sudah hamil besar lah ya. Terus dia bilang ke saya hampir kepleset. Terus saya khawatir banget Pak, karena itu merupakan kehamilan pertama istri saya juga kan. Ya. Nah terus gimana? Jatuh apa enggak? Terus dia bilang ke saya, "Enggak, saya tiba-tiba dipegangin sama seseorang." "Siapa?" Saya ngerasa itu Tuhan Yesus. Dia putih dan dia pegangin saya dan nggak jadi jatuh. Saya pikir ya luar biasa lah. Saya bersyukur dan saya merasa senang malah, karena kebetulan istri saya ini tadinya beragama non Kristen Pak. Nah saya merasakan ya betapa luar biasanya Tuhan. Mungkin secara pribadi saya dari kecil, dari lahir saya sudah menjadi anaknya, tapi dengan kenyataan yang mungkin dia sendiri yang mengalami, dia nggak lihat sendiri. Tapi mungkin saya ngerasa iri sih Pak. Saya mengenalnya dari saat kecil, tapi secara pribadi melihat secara langsung begitu belum pernah lihat secara detail gitu Pak. Tapi kalau untuk kemuliaannya, segala macamnya saya mengalaminya Pak. Oke, berikan tepuk tangan yang meriah. Terima kasih Bapak. Saudaraku, God is real. Tuhan itu nyata. Dia ada di segala musim. Dia ada di segala tempat. Dan dia itu adalah Maha Pengampun, Maha Pengasih. Karena itu apa yang Bapak Ibu alami itu memang betul-betul nyata. Bahwa setiap kita pasti pernah mengalami realita Allah. Saya sudah mengalaminya yang tadi saya sampaikan. Adakah di sebelah kiri yang ingin sebentar sedikit saja apa yang sudah Tuhan lakukan, apa yang kau alami, realita apa yang Allah kerjakan dalam hidupmu? Silakan Bu. Terima kasih kesempatannya. Saya mau bersaksi mengenai kasih Tuhan. Ya. Di tahun lalu saya diberikan hadiah Tuhan sungguh luar biasa. Saya diberi kesempatan Tuhan untuk memenangkan 1 jiwa. Pada saat itu saya mendengar saudara saya sakit tiba-tiba dan drop kurs kering, dan ternyata itu HIV. Jadi
di balik cerita itu dulunya ternyata dia pernah jajan. Jadi baru setelah menikah dia drop dan mengetahui itu. Kebetulan memang dia ini menikah secara Islam justru. Dari Kristen ke Islam karena istrinya Islam. Lalu ditegur sama Tuhan seperti itu. Lalu saya minta bantuan doa juga untuk dari tentara dan juga saya berdoa dan puasa sebelum berdoa untuk dia. Pada satu kesempatan Tuhan berikan, saya mau membawa istrinya juga untuk masuk dalam Kristen, tidak tahu harus gimana. Kebetulan ada traktat yang sempat dibagikan dari sekolah minggu, tapi hilang. Saya cari kemana-mana nggak ketemu. Saya harus ngomong apa Tuhan? Saya bingung. Untuk menuntun istrinya menerima Tuhan. Lalu di dalam perjalanan saya bilang, Tuhan, saya serahkan sama Tuhan. Tolong Tuhan, apa yang harus saya katakan, apa yang harus saya rasakan, apa yang harus saya pikirkan, apa yang harus saya lakukan untuk saudara saya ini. Pada saat saya ketemu dengan saudara saya dan istrinya, mengalir gitu saja. Tuhan pimpin. Apa saja yang harus saya katakan, termasuk saya bilang bahwa saya juga orang berdosa. Kalau kamu berdosa, saya juga orang berdosa sama. Tuhan yang jadi hakim, bukan saya yang menghakimi kamu. Jadi minta ampun sama Tuhan. Urusan kamu dengan Tuhan bukan urusan saya yang menghakimi kamu. Lalu saya juga bertanya dengan istrinya, apa mau menerima Tuhan? Mau. Saya tanya apakah terpaksa atau gimana? Tidak, dia tidak terpaksa. Lalu dia menangis. Lalu saya berdoa, mengalir gitu saja. Tuhan, pimpinan Tuhan atas semua kata-kata itu mengalir dan akhirnya sampai selesai terima Tuhan. Kemudian mereka bertindak. Jadi mereka istrinya masuk Kristen. Kebetulan GPIB dari orang-orang di sana adanya GPIB, saudara-saudara terdekat. Saya pikir nggak masalah ya. Jadi katekisasi, lalu pengukuhan iman, lalu mereka menikah secara Kristen, lalu anak-anaknya dibaptis. Semua terjadi Desember kemarin, pertengahan Desember, dan itu semua hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Haleluya, berikan kemuliaan buat Tuhan. Saudaraku, ini hanya dua teman kita. Setiap kita pasti punya cerita. Bagaimana dalam realita kehidupan kita mengalami Tuhan, mengalami pertolongan Tuhan. Kalau kita mau teruskan, bisa nggak pulang kita. Termasuk yang Bapak Ibu yang ada di luar sana. Saudaraku, bahwa mulut kita ini harus kita jaga. Ucapkan terus hal-hal yang baik setiap hari. Jangan latah. Jangan ngomong yang bukan-bukan. Ucapkan itu. Istri sebagai tiang doa menolong, mendoakan suami kita. Bapak bisa berhasil. Demikian juga suami harus mendoakan dan memberikan kekuatan, memberikan penghargaan kepada istri yang sudah berkarya sepanjang hari buat suami dan anak-anaknya. Dan demikian juga anak-anak, tunjukkan prestasimu kepada orang tua. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, sebelum buka usaha, berdoalah dulu. Jangan sibuk sana sibuk sini, jangan sibuk sendiri, tapi sibuk dengan Tuhan dulu. Kita cari perkenanan Tuhan. Percayalah, tahun 2025 ini adalah tahun keemasan buat kita semua. Yang setuju dengan saya, berikan tepuk tangan yang meriah. Saudaraku, istri saya sakit batuk yang berhari-hari, tapi dengan pelan saya doakan, Tuhan tolong sembuhkan batuknya. Tuhan tolong sembuhkan batuk istriku. Sampai ketiga kali, Tuhan mohon tolong sembuhkan batuk istriku. Dan pada akhirnya dia sembuh. Semuanya karena apa? Karena kita punya kuasa. Amin. Tuhan itu nyata. Tuhan itu ada. Ada sepasang suami istri yang sudah 6-7 tahun mempunyai kerinduan punya keturunan. Sudah berobat kemana-mana. Sudah habis banyak uang.
Tapi pada saat itu mereka berlutut di hadapan Tuhan, didoakan, dan tidak lama kemudian, kurang dari setengah tahun, mereka sudah ada isinya. Dan berapa lama kemudian saya sudah bertemu dengan mereka, anaknya sudah besar. Itu pertanda bahwa kita, apapun yang kita doakan, Tuhan akan jawab. Amin. Mulai hari ini sibuk dengan Tuhan, maka Tuhan akan sibuk dengan engkau. Amin. Nah, mari kita berdiri, kita akhiri ibadah kita ini.
menyertai kami Tuhan. Kami tahu Bapa, kami tidak akan mungkin mampu mengatasi segala sesuatu dengan kekuatan kami. Kami perlu Engkau. Sebab itu kami berserah kepadamu. Mungkin saat ini juga ada di tengah keluarga kekasih kami Tuhan yang mengalami pergumulan, persoalan, entahkah sakit, penyakit. Mari Tuhan, biar Kau mengulurkan tangan-Mu menjamah mereka yang sakit dengan bilur-bilur-Mu Tuhan. Segala sakit penyakit yang dialami disembuhkan dalam nama Yesus. Mungkin ada yang menghadapi pergumulan, persoalan dengan usaha mereka Tuhan, dengan pekerjaan mereka. Mari Bapa, Kau mengulurkan tangan kasih-Mu Tuhan. Engkau akan membela mereka, menolong mereka, membuka jalan, sehingga mereka boleh mendapatkan kemenangan dari pergumulan persoalan mereka. Apapun Tuhan yang mereka hadapi, yang anak-anak-Mu hadapi akhir-akhir ini, mari Tuhan kami terus berseru dan datang kepada Tuhan. Biar anak-anak-Mu, kami yang percaya kepadamu, kami boleh lihat realita Tuhan terjadi di hidup kami. Bahwa kami punya Allah yang besar, kami punya Allah yang tidak berubah, dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Kuasanya tetap sama. Kami mau menyerahkan seluruh hidup kami dalam tangan Tuhan. Apapun pergumulan persoalan kami hadapi, kami percaya bersama Tuhan kami akan sanggup menanggungnya. Bersama Tuhan kami akan sanggup melaluinya. Dan kami akan peroleh jawaban yang luar biasa dari Tuhan. Kemenangan bagi kami. Terima kasih, terpuji nama-Mu. Segala hormat kemuliaan kami kembalikan kepada Tuhan. Kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami Tuhan. Engkau juga memberkati Bapak Presiden kami Pak Prabowo bersama wakilnya dan para menteri. Tuhan lawat, Tuhan jamah, agar mereka memerintah negeri ini dengan takut akan Tuhan, sehingga terjadi hal yang luar biasa di negeri ini. Pertobatan jiwa-jiwa terjadi karena ada kuasa Tuhan bekerja. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Juga kami berdoa buat Desa Bakti Jaya Permata Pamulang di mana kami tinggal. Engkau juga yang akan melawat dan mencurahkan berkat-Mu bagi daerah ini Tuhan di mana kami ada. Biarlah melalui hidup kami juga boleh menceritakan tentang Tuhan Yesus, menceritakan kabar baik, sehingga mereka juga boleh melihat terang yang ada di dalam Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau memberkati Permata Pamulang, Engkau memberkati Desa Bakti Jaya ini, Engkau memberkati Tangsel dan seluruh pemerintahan yang ada. Dilawat Tuhan, mereka melakukan tugas pemerintahan ini dengan takut akan Tuhan. Terima kasih, kami mengucap syukur dan serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Seluruh jemaat yang sudah hadir pagi ini, kami percaya mereka tidak akan pulang dengan sia-sia. Mereka akan pulang dengan limpah berkat Tuhan. Atas apa yang Tuhan sudah kerjakan hari ini dalam peribadatan, kami akan bawa pulang dan menyertai kehidupan kami sepanjang minggu ke depan. Terima kasih Bapak. Saudara-saudara yang dikasih di dalam nama Tuhan Yesus, pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya berkat cinta kasih yang dari Allah Bapa, dan kiranya berkat pertolongan dari Tuhan Yesus Kristus, juga persekutuan yang indah dan penyertaan dari Allah Roh Kudus menyertai kita dari saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Terima kasih. Haleluya.